Saya sering kok masuk toko atau masuk sekolah langsung dikasih uang 1.000 atau 500. Sering. Sakit hati gak mas? Ya sakit juga sih. Saya sebenarnya saya cuman bilang ini, saya nggak minta-minta, saya jualan. Jualan. Tes cek cok. Oke, selamat datang. Ketemu lagi di studio saya di Kata-Kata Studio. Kali ini kedatangan tamu spesial dari Karangdowo ya mas? Iya. Mas Sutrisno. Iya. Mas Sutrisno ini difabel ya? Iya. Iya, oke. Lahir tanggal 13 Januari 86. 86. Oke. Mas Sutrisno ini memiliki kekurangan fisik bukan sejak lahir ya mas ya? Bukan, sejak gempa 2006. Jadi kecelakaan gempa mas. Gempa. Iya. Jadi sebelumnya masih normal ya mas? Normal ya. Masih normal. Cuma setelah ada bencana gempa, ya itu yang terjadi apa mas? Patah tulang belakang. Tulang belakang sini? Iya, tulang belakang. Jadi kaki perut ke bawah itu mati dulunya. Nggak bisa gerak? Nggak bisa. Lama-lama terapi, lama dikit bisa gerak dikit. Untuk Gitu. bisa pakai walker. Oh, jadi karena gempa ya mas, bukan Ya. tahun lahir? Enggak. Oke. Yang istimewa Mas Sutrisno ini sekarang punya pekerjaan yang luar biasa ya mas ya? Alhamdulillah. Sales. Ya. Sales apa mas? Sales alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga mas. Oke. Mas katanya nih mas ya, kerjanya itu sampai luar kota juga ya mas ya? Ya, sampai Klaten, Solo, Sukoharjo, Wonogiri sama Karanganyar. Sama Karanganyar? Ya. Jauh juga ya mas ya? Iya. Tapi hasilnya sudah lumayan ya mas ya? Alhamdulillah. Bahkan sekarang sudah menikah juga mas? Sudah mas. Jadi walaupun difabel tetap bisa menikah? Nikah ya. Dikaruniai berapa anak? 3 anak mas. Alhamdulillah. 3 anak. Laki-laki perempuan? Yang pertama itu Dampit, cewek Dampit. cowok. Iya. Terus yang satu ini cewek mas. Berarti anaknya 3 ya mas? Ya. Istri baru 1? Baru 1. Nggak mau nambah mas? Enggak. Nggak mau belum? Enggak. Berarti istrinya juga sabar juga ya mas ya? Ya alhamdulillah. Dulu ketemu di mana mas kok iso punya istri gitu awalnya? Dulu ketemu cuma di warung mas. Di warung. Di warung terus minta nomor saya gitu. Mbak itu minta nomor sampean? Iya. Berarti payu ya mas? Payu. Oh gitu. Pacaran Cuma apa enggak? Ya cuman lewat HP terus pacaran mas. Pacaran lama-lama terus ketemu. Iya. Ketemu terus itu orang tua nggak restui mas. Oh, orang tua siapa mas? Orang tua si cewek mas. Awalnya nggak merestui? Nggak merestui. Itu kan melihat, maaf ya, Hmm. difabel bisanya apa gitu. Iya. Jadi pandang sebelah mata gitu mas. Oke. Oh. Berapa tahun mas pacaran mas? Ya kurang lebih 4 tahun mas. 4 tahun. 4 Iya. tahun pacaran. Berani ketemu orang tua perempuannya? Sudah berapa tahun? Udah 3 tahun itu baru berani. 3 tahun. Iya. Yang lamar siapa mas? Yang lamar saya sama teman. Temen. Ya. Pertama kali ditolak mas. Masa? Ditolak. Langsung kelamar apa gimana mas? Saya ngelamar, ditolak mas. Ditolak. Ditanya, kamu punya apa? Memang waktu itu saya juga belum punya apa-apa. Ya udah kerja tapi nggak, rumah aja saya nggak punya. Iya. Ditanya, nanti kalau dapat anakku mau dikasih makan apa, mau tidurin di mana? Tapi mbaknya mau? Mau. Nah dari situ saya bangkit lagi mas. Malah dimotivasi ya? Saya ingin menunjukkan bahwa saya kalau walaupun difabel saya bisa melebihi dia. Alhamdulillah terwujud. Akhirnya mertua, orang tuanya akhirnya setuju atau belum setuju langsung? Proses dulu mas? Proses dulu, saya membuktikan dulu mas. Oh buktikan dulu? Buktikan dulu 1 tahun. Akhirnya setuju. Akhirnya merestui? Iya. Alhamdulillah ya mas? Iya. Berarti perjuangan juga ya? Iya. Oke mas, dulu gempa 2006 ya? Iya. Itu jadi gempa yang besar juga di Kabupaten Klaten yang mengakibatkan salah satunya Mas Sutrisno ini ya mas ya? Iya. Setelah gempa itu kan maaf ada patah tulang belakang, Iya. ada shock nggak atau patah semangat atau ngelokro atau mutung atau gimana mas? Ada mas, saya putus asa itu hampir 2 tahun itu, waktu itu hampir bunuh diri saya. Nah kenapa mas? Karena nggak bisa ngapa-apa, tidur aja cuma di tenda sama nenek itu. Oh iya,
Dulu Mas Sutresno tinggal sama nenek katanya ya? Iya lama nenek. Cuma sama nenek. Iya. Berarti setelah gempa itu ada musibah, pernah diobatkan, Iya. terapi, tapi nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain. pulih ya. Neneknya kerja apa? Nenek waktu itu udah nggak kerja mas. Udah Terus? tua. Makanya sehari-hari Makanya sehari-hari ya cuman itu, kalau laut tuh cari udang di kali itu. neneknya. Ya Nasinya, makannya, nasinya itu waktu itu masih bisa ngasak ya mas waktu itu. ngasak itu. Ngasak Oh, itu panen. ya cari gogorokan pari. Oh iya, neneknya. Iya. Berarti dari kecil sama nenek. Ya dari kecil sama nenek Berarti sempat sekolah SD, SMP, SMA, sampai SMA, SMP aja. sampai SMP. Setelah itu kerja apa Mas? Kerja waktu itu mebel mas. Mebel. Iya. Kerja di mebel. Mebel di Sebelum- Serenan ya. Oh, sebelum gempa di Serenan Juwiring ya Mas ya? Iya. Terus ada gempa itu Udah kebetulan. gempa. Oke. Maksud gempa itu juga benar saya ke Jakarta mas. Mhm. Jakarta, di Jakarta ya juga gak lama sih. Pulang langsung kena gempa. Oh, kebetulan sudah kerja di Jakarta, Iya. pulang Kena gempa. malah ada gempa gitu. Iya. Tadi sempat putus asa ya Mas, 2 Iya. tahun. Iya. Hampir bunuh diri juga. Iya. Nah, pertanyaan saya Mas, fase di mana yang awalnya putus asa, yang awalnya nggak ada semangat, bahkan hampir bunuh diri. Iya. Apa yang membuat Mas Sutresno ini bangkit untuk mau berusaha atau bekerja lah gitu? Kerja dulu tuh saya benernya gini mas. Saya itu didatangi teman saya polisi. Heeh, Polisi, iya. Namanya Mas Agus itu sering Mas main Agus. ke rumah. Heeh. Saya itu sering diajak main. Dia nggak malu ngajak orang cacat seperti Mas saya Agus. ini. Mas Agus keluar. dinasnya di mana? Di Polsek. Sekarang udah di Polda Semarang. Oh, dulunya di Polsek. Polsek Medan. Oh, dulu di Polsek Medan. Iya. Kenalnya di mana dengan Pak Agus itu? Teman sekolah itu. Oh, malah teman sekolah. Teman Tetangga, Mas? Apa? Tetangga? Enggak. Bukan. Dia rumahnya Soko mas. Soko Cawas. Oh, Mas Sawah. Iya. Sering diajak Mas Agus itu Iya. polisi itu ya? Iya. Iya. Oh. Terus sering main, dikenal-kenalkan sama Pak Polisi juga. Heeh, Kenalkan kamu harus pede lah intinya. gitu. Nah itu dari situ saya jadi agak pede. Agak beda ya. Pertama yang minder ya Mas. ya? Bener ya. Oke, PD-nya dapat. Terus PD dapat. idenya kerja itu dari mana? Ide kerja itu saya ini dari benturan nenek. Oh, nenek juga. Nenek Sama itu nenek. bilang gini, Le, so yen kowe ngene iki terus, yen aku mati, terus kowe mangane piye? Nah, Gitu. nah, dari situ saya bangkit untuk cari usaha mas, kerja. Berarti selama 2 tahun itu ibaratnya nggak ngapa-ngapain, Enggak, beban hidup ditanggung nenek. iya. Oke, Nanti sampai luka dikubitus juga saya. gitu. Iya. Ini Mas, kan jualan alat kebersihan, sapu dan lain-lain ya Mas ya. Iya. Pertama kali jualan, modalnya dari mana Mas? Gak modal sama sekali mas. Lo kok punya sapu yang dijual? Itu saya datangin ke pengrajin atau bos distributor. Langsung percaya apa enggak? Nggak percaya. Nggak percayanya gini, fisik saya kayak gini, Heeh. masa mau bisa jualan gitu. Berarti pertama nembung, Nembung ya. salah satu juragan Iya. mau ngedolke, Iya, betul oke. nggak langsung dipercaya. Nggak langsung percaya. Berarti datang berapa kali sampai diserahkan barang untuk dijual? Itu saya 2 kali mas. 2 kali. 2 kali. Akhirnya saya coba suruh bawa satu lusin dulu. Itu. Berarti awalnya nggak bayar ya Mas? Nggak. Pasti saya mau menjualkan barang Bapak, barang Iya. Bose. Ya, nggak bayar sama sekali. Jadi saya kerja pertama kali tanpa modal sama sekali. Modal wani sama nekat bismillah ya Mas. Ya, ya? Bismillah. Ya, Pertama sapu itu selusin habis berapa hari Mas? Pertama kali. 1 hari mas. 1 hari habis. Iya. Sapu sama kemoceng gitu. Oh, sama kemoceng, sulak itu Mas. Habis, ya. Nah, pertama dijual di mana Mas? Pertama sih saya door to door mas, ke apa itu, ke mana itu, sekolahan gitu. Sekolah. Kebanyakan sekolahan, Oh. kali kantor Oh, orang kantor. gitu ya. Oke, berarti dulu pertama kali jualan barangnya pinjam punya orang ibaratnya ya, Iya. nggak modal. Ya, Yang untuk wirawiri kesana kemari, naik apa? diantar teman mas. Teman lagi Mas? Ya diantar teman, kebetulan teman itu juga belum bekerja. Mm-mm. Nah saya kasih ide itu, Hmm. dia mau. Mau. Nah saya ajak, mau keliling berdua. Boncengan motor gitu. Ya nanti hasilnya dibagi. Oke, berarti barangnya habis, dipotong modal untuk kulaan, Iya. hasilnya bagi 2 gitu. Iya, iya. Itu berjalan berapa tahun Mas? Nggak sampai 1 tahun mas, paling 6 bulan atau 5 bulan udah. 6 bulan.
Nah itu terus saya terinspirasi dengan motor Vespa. Pertama kali jualan langsung diterima atau ada orang ngira ki ngopo to atau gimana? Kesannya gimana mas? Kesannya itu kalau difabel jualan itu di kebanyakan loh mas. Iya. Untuk pengalaman saya itu dianggap pengemis, orang minta-minta. Dikira minta-minta Iya. Pak? Saya sering kok masuk toko atau masuk sekolah langsung dikasih uang 1.000 atau 500. Sering. Sakit hati gak mas? Ya sakit juga sih. Saya sebenarnya saya cuman bilang gini, saya nggak minta-minta, Bu. Saya jualan. Jualan gitu. Oh Gitu. oke mas. Di sini hampir tiap hari kerja ya mas ya. Iya. Dulu diantar temen namanya Eko. Eko ya. Iya. Sekarang Mas Sutresno bisa pakai kendaraan pickup ya mas. Iya. Berarti setelah diantar Mas Eko beli motor tadi mas. Ya beli motor Grand mas. Keren. Grand waktu itu ya nyun sewu, nggak ada suratnya Oke, tapi ya. suratnya komplit tapi Komplit. hilang. Hilang ya. Dimodif. Ya dimodifikasi Vespa. Ya. Itu hasil dari jualan tadi mas. Enggak. Saya jual etalase mas, sama Jual etalase. iya, sama Dipan untuk beli motor. Oh, jadi merasa mungkin dagangannya udah laku, butuh kendaraan, Iya. jual etalase sama tempat tidur Iya. di Pan. Iya. Dibelikan motor itu. Iya. Pakai motor itu berapa lama mas? Kan sempat saya lihat pernah mampir kan pakai Tosa itu. Iya. Itu yang kedua mas. Yang Kedua. pertama Grand. Keren. Vespa Hmm, itu sekitar 3 tahun. 3 tahun. Ya terus lama-lama beli motor Tosa itu. Tosa. Ya Tosa 4 tahun terus ganti pickup. Pickup. Mobil pickup itu ya. Iya. Itu luar biasa ketika yang dengan kekurangan masih semangat jadi bisa apa ya minimal bisa Bangkit. eksis ya mas ya, bisa bangkit itu yang paling penting. Oke, difabel bahkan tiap hari kerja, Iya. libur hari Jumat sama Minggu. Iya. itu pun kalau ada pesanan diantar juga. Diantar juga mas. Sekarang kan pakai pickup, Iya. barangnya banyak mas. Iya. Itu nggak segampang itu ya istilahnya untuk sampai ke posisi banyak pelanggan, banyak permintaan tuh nggak gampang ya mas. Nggak gampang mas, susah mas. Susah. Pernah mau menyerah mas? Kalau mau menyerah sih, saya punya prinsip mas waktu itu mas. Gimana? Pelanggan itu gini mas, semakin kata banyak ditolak, tidak pasti ada kata iya mas. Gitu ya. Iya, prinsip saya cuma itu. Hmm, Nggak semua orang ditolak, pasti ada Betul. yang selalu nerima. semangat terus ya mas. Semangat terus. Yang penting kuncinya semangat mas. Berarti pas pakai motor itu keluar kota pakai motor mas? Iya. Pakai Tosa, pakai itu Grand itu Pakai Grand tuh malah sampai waduh Gajah Mungkur mas, Wonogiri. itu dapat mas dapat pembeli di sana telepon atau kenalan mulut dari mulut atau gimana mas? Itu ketemu di jalan mas. Ketemu di jalan. Ketemu jalan, kamu ngantar ke sana mau nggak? Ya Hmm. nggak apa-apa. Gitu. Kan jauh mas. Jauh, nggak apa-apa mas. Yang penting intinya saya itu keuntungan nomor 2 mas. Yang penting saya ke sana dulu. Nanti kan kita udah bisa sharing-sharing Relasi, ngobrol, ya. relasi nanti kan memperbanyak Oh, gitu. temannya bisa beragi mas. Bener mas. Bangun relasi itu Iya, penting iya. mas. Kalau keuntungan nomor 2. Iya. Sempat hampir bunuh diri ya mas ya. Gini mas, terkait itu buat apa ya? Ini tak cut lah mas ya mas, aku lali. Tak cut sih. Oke mas, boleh ini diminum juga boleh mas? Oh iya, iya. Biar nggak haus mas. Iya. Anaknya 3. Yang paling besar usia 3 tahun ya mas ya? Iya, Belum sekolah ya? belum. Dulu berarti sempat minder juga mas? Iya, minder mas. Hmm. Minder juga sih. Bergaul-gaul juga minder dulu. Sekarang Sekarang alhamdulillah ada agak udah ada pede mas ya? udah pede. Ini mas, kan sekarang sudah alhamdulillah punya penghasilan. Iya. Nenek sehat mas? Nenek udah almarhum mas. Malah udah meninggal? Iya. Oh, ngaturakan sungguh mas ya. Iya. Dan sekarang tinggal sama anak istri, Iya. rumah. Iya. Dulu tinggal di tenda. Iya. Sekarang kabarnya sudah bisa bangun rumah sendiri ya mas? Ya Nah, alhamdulillah bisa, Hmm. walaupun masih atapnya bambu masih udah Hmm. bisa ya. Sudah berteduh ya mas ya? Iya. Nanti di rumah juga nyetok-nyetok bareng mas? Ya alhamdulillah kalau dikit-dikit ada mas. Oh iya, ini katanya
saya dengar malah punya karyawan juga sekarang mas. Iya, punya karyawan satu mas. Malah elok loh mas. Satu ya, yang bantu untuk menatakan di pickup ya mas ya. Iya, yang bantu sama saya ajak jualan. Bisa jualan juga. Iya. Berarti hebat, malah bisa memberikan lapangan kerja pada orang lain ya mas Iya. ya. Oke. Ini mas, terkait untuk teman-teman difabel semua kan, juga untuk pelayanan pemerintah yang ada mas. Iya. Pernah nggak merasakan kesulitan ketika berada di tempat umum? Kalau di sini semua hampir kesulitan ya mas. Hampir kesulitan? Iya. Oke. Itu misalnya saya mau ke bank lah katakanlah. Mm-mm. Ke bank itu banyak yang nggak akses mas. Maksudnya banyak yang nggak akses gimana mas? Nggak ada pelengsengan untuk masuk. Saya Oh, harus iya. ngesot dulu itu. Oh iya, sekarang Mas Sutresno kan sudah ibaratnya seperti pengusaha, mainnya sudah ke bank ya mas Iya. ya. Oke. Keluhannya itu mas? Iya, harus ngesot, kadang dibantu sapam gitu. Mau aku masuk ke ATM juga nggak bisa, harus bantu sapam. Oh iya, ATM kan agak Naik, iya, nggak ada pelengsengannya itu loh mas. Untuk pakai kursi roda itu juga sama ini? ya pakai ini, pakai walker itu juga susah Walker mas, harus susah. ngesot. Oh iya, kan ATM kan semacam anak tangga gini mas. Iya, anak tangga ya. Hampir semua ATM gitu ya. Iya, hampir semua mas. Bahkan ke bank pun seperti itu. Iya. Nah itu buat teman-teman pengusaha perbankan, tolong mungkin bisa jadi masukan yang baik, bisa menjadi masukan yang positif untuk teman-teman difabel seperti Mas Sutresno dan lain-lain, supaya diberikan akses yang lebih mudah gitu kan mas. Iya. Bank, ATM, padahal itu penting ya mas. Iya penting itu mas. Sama fasilitas pemerintahan di Oke. kecamatan itu juga masih susah mas. Oh iya, Mas Sutresno kan dulu juga sering menawarkan ke kantor-kantor ya mas. Iya, Oke. susah. Kelurahan, kecamatan ya harapannya ada akses untuk Ada akses teman-teman untuk difabel ya. difabel sama kan yang ke bank itu kan juga pensiunan itu juga Oh iya, lumpuh juga mas, sepuh ya, nggak harus difabel juga kan. Hmm. Gitu. Kecamatan itu masa mau ke kecamatan Aula aja saya ngesot. Iya, ya. Padahal punya pemerintah ya. Iya. Oke. Jadi PR untuk pemerintah, perbankan, ya semoga menjadi masukan yang baik. Gitu. Oh iya mas, kan tadi kesini dan selama ini berdagang sudah pakai mobil pickup ya mas ya. Iya. Itu dari hasil jualan juga mas, ditabung. Iya mas. Ditabung. Pertanyaan saya mas, Iya. itu mobilnya berarti unik mas, bukan seperti mobil pada umumnya ya? Itu mobil udah saya mau dipakai tangan mas. Dimodif. Iya. Berarti awalnya beli mobil normal, Normal ya. sekarang dimodif karena maaf kakinya nggak bisa Nggak buat. bisa untuk nekan ya. Berarti pakai tangan semua. Iya. Yang modif siapa mas? Teman saya mas. Temen. Iya. Berarti ada biaya untuk modif juga. Ada. Oke. Sudah dipakai keluar kota wirawiri. Iya. Sudah punya SIM apa belum? Belum mas. Lah kok nggak bikin? Nggak ada itu mas. Nggak Apa? tahu. Katanya kalau di Wabel harus Lombok gitu. Oh gitu. Saya nggak pernah ada kabar. Padahal kan penting mas bikin SIM. Iya. Punya rencana mau buat? Pengennya sih buat mas. Iya. Iya. Iya dong, masa orang nggak punya SIM nanti kan Iya. salah juga. Iya. Besok kalau ada kesempatan bikin SIM ya mas ya, Iya. biar Siap, Mas. bisa aman di jalan, Iya. nyaman. Oke, yang ngajarin nyetir siapa dulu? Nggak ada mas. Lah kok bisa? Saya belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube? Iya. Persnelingnya dari YouTube saya. Oh gitu, Masalah nyetir kan udah feeling. feeling ya. Belajar dari YouTube. Prakteknya ada yang nemenin? Latih gitu? Prakteknya cuma didampingi tapi cuma dampingin aja. Jadi Saya modalnya cuma nekat pede. bismillah ya mas, Iya. pede gitu ya. Ya, awalnya latihan langsung pakai mobil ini berarti mas? Iya. Atau mobil teman? Enggak kan? Mobil ini langsung mas. Kan ini idealnya mobil yang sudah dimodif. Iya. Langsung di lapangan atau muter-muter dulu? Langsung muter kampung mas. Muter kampung. Iya. Sekarang sudah lancar. Alhamdulillah. Cuma belum punya SIM. Iya. besok bikin mas ya. Ya, siap mas. Nanti kalau nggak bikin nanti salah juga kan. Ah. Pernah ditilang? Pernah mas. Pas naik apa? Naik VR mas. Naik Tosai Pesannya tuh ya. ditilang karena nggak punya SIM. Nggak punya SIM. Udah kan luar kota nggak ada SIM gitu. Wah. Tapi nggak apa-apa karena mungkin karena belum punya akses Iya. atau apa kan. Iya. Yang penting besok tolong diurusinya ya mas, biar Iya, sama-sama tertib lancar di jalan gitu. Ada ini nggak mas? Pesan-pesan atau motivasi lah buat teman-teman yang mungkin maaf difabel atau yang kurang semangat atau yang sedang apa ya mas? Maksud saya biar mereka semangat seperti jenengan tuh gimana mas? Jangan mas? Gini mas. Jangan mas? Difabel itu yang penting itu semangatnya. Kamu jangan nganggap kamu itu difabel. Hmm. Karena kalau difabel itu bagi saya
kalau otaknya itu masih normal, kita nggak difabel. Gitu. Ya. Kalau otaknya yang kena, ya maaf, nggak bisa. Soalnya masalah fisik atau yang lain-lain itu bisa kok kita, kalau salam kita punya semangat bisa, pasti ada jalan. Pasti ada jalan, Iya. Mas. Cuma memang ya tidak bisa dipungkiri orang seperti itu Iya. kadang apa kecil hati, Iya, kadang minder, itu wajar. Tapi Wajar. piye Mas pesannya biar semangat mereka itu? Yang penting kita itu banyak teman, banyak bergaul aja. Banyak Kita bergaul, penting, pede ya. Yang penting kita mendekat, mendekat sama orang-orang di sekitar kita. Kalau kita nggak mendekat, nggak mungkin orang kita mendekatin kita, Mas. Walaupun mendekat itu kadang nggak langsung diterima ya Mas. Iya, iya. Nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. dicoba dulu. Dicoba dulu. Oke. Itulah teman-teman, jangan pernah berkecil hati. Mas Sutrisno ini yang dulu nggak punya apa-apa ya Mas ya, Iya. yang bukan siapa-siapa, sekarang alhamdulillah bisa punya usaha yang bisa dinikmati ya Mas. Iya, alhamdulillah. Modal juga nggak punya dulu ya Nggak Mas. punya. Ya modalnya teman, niat, tekad yang kuat ya Mas. Iya. Ya. Jadi ya jujur, Mas. sama jujur Mas. Jujur ya. Penting nih Mas ya. Penting, paling kejujuran itu. Walaupun jujur itu kadang ngajur ya Mas. Iya, yang penting kejujuran. Jujur. Dalam Jujur usaha semangat. itu yang penting jujur. Gitu Mas. Iya. Oke, itulah. Ya bagi yang normal-normal ya jangan males-malesan. Masa kita maaf yang normal nggak malu sama teman-teman yang punya maaf kekurangan seperti itu ya Mas ya. Kalau untuk pemerintah ada masukan atau usul atau apa Mas? Ya kalau pemerintah ya tolong difabel itu diperhatikan lah. Lebih diperhatikan ya Mas ya. Diperhatikan, ya otomatis fasilitas umum itu Iya. mohon dibangun lah, Mas. Walaupun bukan berarti difabel mau jadi peminta-minta ya Mas. Iya. Cuma fasilitas umum kan ada undang-undangnya. Iya. Soalnya kebanyakan difabel itu dikira minta-minta. Gitu ya Mas. Iya. Soalnya saya sering ya, Mas. Mas sampai sekarang Mas ya Mas. Masih sering. Misalnya ke kecamatan atau apa nggak tahu, saya jalan pagi ini saya sering dikasih 1.000 itu sering. Padahal niatnya mau dagang atau mau ngurus Iya. surat ya Mas. Iya. Oke. Oh kemarin ada ini Mas, terkait COVID kan ada bantuan UMKM. Iya. Dapat nggak Mas? Nggak dapat, Mas. Nggak ngajukan Nggak. atau nggak tahu infonya? Nggak mengajukan soalnya udah. Oke. Ibaratnya kan sekarang ya memang masih butuh tapi nggak mengharapkan bantuan ya Iya, Mas. iya. Sudah bisa berusaha, yang penting ada akses untuk fasilitas umum gitu ya Mas. Iya. Jadi seorang jaga ke bantuan seperti Bismillah DKI alhamdulillah orang ya usaha dhewe Mas ya. Iya. Oke, itu Wonosari pernah jadi motivator gitu Mas? Pernah, Mas. Dulu malah motivatornya itu door to door, Mas, saya, Mas. Di Klaten, Di Klaten sini hampir seluruh Klaten, Mas. muter-muter itu Mas? Iya, Door to ke door. rumah-rumah Memotivasi, yang terutama yang korban gempa. oh korban gempa, berarti kaitan dari organisasi gempa ya Mas? Iya. Bisa disebutkan Mas, itu LSM atau yayasannya apa Mas? Dulu yayasannya Karina, Mas. Oh Karina, Dari Jerman, dari Jerman. dari Semarang. Itu ada honor juga berarti Mas? Waktu itu ada, Mas, satu orang itu saya dikasih 30.000 Per hari, oh per per orang. masuk rumah, Iya. oh gitu. Ya. Kerjanya memotivasi. Motivasi sama melihat aksesnya itu yang belum punya apa, misalnya jalannya untuk masuk rumah nggak akses, nanti saya laporkan. Belum punya WC itu saya laporkan. Oh gitu. Berarti juga sudah. Terakhir tadi saya dengar ada undangan, dapat undangan dari dinas sosial. Ya, Jadi motivator atau jadi peserta tuh? cuman peserta, Mas. Peserta apa Mas? Peserta itu pelatihan keset sama sablon. Lo kan sudah jadi pengusaha sekarang. Ya, Dulu-dulu nggak pernah diundang. nggak pernah Baru kali ini dapat undangan pelatihan. pelatihan ya. Harusnya malah suruh ngelatih ya Mas ya. Harusnya. Gitu ya. Oke, itu buat teman-teman dari dinas sosial, terima kasih undangannya. Mungkin next time kalau teman-teman dinas sosial mau ada kegiatan, mungkin motivasi atau pelatihan lain, Mas Sutrisno ini sudah ada pengalaman, bisa diajak kerja bareng untuk membangkitkan motivasi teman-teman yang maaf kata ada kekurangan fisik ya Mas ya. Gini buat pemerintah gini, Mas. Gimana? Kalau ada misalnya saya kan alat kebersihan ya, Mas. Dari pemerintahan itu kalau ada pengadaan untuk apa kantor-kantor sekolah nih, Mbok, dikasih yang difabel ini kan lebih membutuhkan. Oke. Daripada yang non difabel kan jaringan luas, Mas. Oh iya, bener Mas.
sekalian yo ngekei gawean gawean nggih. masukan Untuk yang difabel bagus. itu loh. Oke. Difabel kalau bisa dikasih kerjaan, paling enggak ya di PT atau ini di Klaten harus ada difabelnya gitu. Betul. Besok bikin PT apa CV Mas? Nah, Karena gini Mas, pengalaman kami kita kedatangan untuk dengan instansi pemerintah, entah itu sekolah, jelas kan harus ada badan usaha, ya, entah itu PT, entah itu CV atau perorangan. ya, Belum punya. ya. Kenapa nggak bikin? Nggak tahu Mas. Oke, habis ini kita coba bikin ya Mas ya. Ya. Setelah, karena gini Mas, kalau kerja dengan instansi pemerintah harus ada badan usahanya. Oh gitu. Itu kalau nggak ada itu mereka juga nggak berani Mas. Oh, gitu. Karena nanti ada pemeriksaan administrasi. Jadi kalau kerja dengan pemerintah itu nggak cuma barangnya ada, kamu jual, aku beli nggak, harus ada dokumennya, Oh gitu. ada orek-orekannya itu Iya, Mas. iya. Mungkin besok teman-teman bagi dinas manapun silahkan lah, mungkin bisa lebih gandeng teman-teman yang difabel supaya bisa